Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam. Begitu kata bijak leluhur kita. Orang-orang tua kita dahulu memang suka mengamati kejadian-kejadian, baik di alam maupun dalam kehidupan sosial, lalu menyimpulkannya dalam bentuk ibarat atau pepatah. Sejatinya, itu adalah teori sosial yang sudah teruji. Pepatah ini bercerita tentang orang yang suka bicara tapi tak dalam ilmunya, orang yang suka banyak gaya tapi sebenarnya tak seberapa kemampuannya, orang yang suka pamer tapi tak seberapa yang dia punya, atau orang yang biasa mengklaim segala sesuatu tapi sebenarnya tak seberapa prestasinya. Saudara-saudara, dalam penegakan hukum juga sangat mungkin ada yang begitu. Selalu ingin tampil jadi berita di halaman depan, tapi tak seberapa yang mereka kerjakan. Acap kali pamer penangkapan, tapi lebih banyak sensasinya. Hampir setiap minggu punya cerita di media, tapi tak seberapa hasilnya buat negara. Padahal, penegakan hukum itu bukanlah sinetron atau opera sabun. Dibuat banyak episodenya, tapi kita sudah tahu kemana jalan ceritanya. Bahkan siapa yang baik dan siapa yang jahat sudah jelas tampak dari awal cerita. Penegakan hukum itu kadang memang harus sepi dari drama, sebab dia harus mengungkap kebenaran yang sebenarnya, bukan menghibur publik dengan mengumbar sensasi sepanjang tahapan proses hukum. Sebab sensasi itu bisa saja mengorbankan begitu banyak nama yang belum tentu bersalah, bahkan belum tentu terlibat. Tidak boleh menceburkan orang-orang yang harusnya tidak bersalah ke dalam pengadilan opini, diadili dengan cara pemberitaan negatif dan penuh framing. Ketika proses hukum masih berjalan, tentu belum jelas jantan betinanya, belum terang mana yang hitam dan mana yang putih. Tapi tetap ada secercah harapan. Ada institusi negara yang tetap tekun menyidik kasus dalam sepi. Tidak ada sorak-sorai penonton, tidak ada opera sabun, bahkan tidak ada sorot kamera, kecuali sekadar pengumuman beberapa tahapan yang sudah selesai. Beritanya pun nyempil di pojokan, bukan karena tidak penting, tapi mungkin tak jadi berita populer seperti harapan para penggemar tayangan gosip. Kasusnya bermula pertengahan Desember 2019. Kejaksaan harus bekerja keras karena ini bukan sekadar kasus biasa. Nilainya belasan triliun rupiah dan dengan tingkat kecanggihan kejahatan sektor keuangan yang rumit untuk diurai. Awalnya tentu jadi konsumsi politik, penuh rumor dan seperti kuda mabok yang menendang ke sana kemari. Tapi karena diurus dengan profesional, semata-mata demi penegakan hukum, dengan segera rumor itu hilang. Yang ada sekarang adalah sepenuhnya masalah hukum. Sudah lebih dari 20 tempat digeledah. Tak ada penolakan dan tak ada drama, karena memang tidak membawa rombongan media dan pewarta. Sebab penggeledahan itu untuk mencari bukti, bukan syuting sinetron yang harus disaksikan seluruh mata penonton. Sudah lebih dari 8.000 rekening dibekukan. Tak peduli rekening itu milik siapa, milik orang berpengaruh dan terkenal, sampai milik orang yang kita nggak tahu itu siapa. Tidak mudah untuk dibereskan kalau sedikit-sedikit air harus beriak. Air harus tenang agar masalah sesungguhnya bisa dipecahkan. Hingga akhirnya 5 bulan berlalu. Penyidikan dan pengumpulan bukti rampung pada pertengahan Mei 2020. Tersangkanya sudah ada, dan bukti-bukti sudah cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan. Untuk kasus sebesar dan serumit ini, kerja Kejaksaan Agung patut diacungi 2 jempol. Cepat dan cermat, bukan asal seruduk dan asal tabrak. Kuncinya adalah menjalani filosofi orang-orang tua kita dahulu. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Air beriak mencari sensasi. Air tenang menegakkan kebenaran secara hakiki. Semangat dan maju tak gentar buat Mas Adam Suseno. Ampun Pak,
Semangat dan maju tak gentar buat Pak Jaksa Agung beserta jajarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.